Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar hukum. Masih ingat dengan kasus MD ya, yang lagi viralnya nih. Jadi setelah kemarin kita tahu bahwa MD sudah ditetapkan menjadi tersangka, kini status AG naik menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi menurut sistem peradilan anak ya, sistem peradilan pidana anak itu anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah anak korban, yang kedua adalah anak saksi, kemudian yang ketiga adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana. Terus kemudian prosesnya bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi sebelum kita melangkah ke sana, saya akan memperkenalkan sistem peradilan pidana pada anak ya, atau SPPA. Itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di sana mengatakan bahwa SPPA itu adalah wajib mengutamakan keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Jadi pelaku, korban, keluarga dari pelaku atau korban, serta pihak-pihak yang terkait, kepolisian, Bapas, kejaksaan, itu bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan untuk balas dendam. Jadi seperti itu ya, untuk memulihkan keadaan semula. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan, terutama karena ini adalah keluarga besar Kemenkumham ya, saya akan memperkenalkan petugas pembimbing kemasyarakatan atau tugas-tugas PK dalam hal mendampingi anak yang anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi pada layanan Bapas atau Balai Pemasyarakatan itu setelah ada surat pemberitahuan dari APH, maka PK akan melaksanakan pendampingan ya. Pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian PK akan membuat litmas, terus PK juga mendampingi anak di setiap peradilan dan upaya disversi. Apa itu disversi? Disversi itu adalah pengalian penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana. Jadi anak itu kalau bisa nih jangan sampai diadili secara pidana ya, diupayakan untuk disversi. Kemudian tugas PK juga mendampingi di sidang pengadilan apabila upaya disversi itu gagal. Terus kemudian melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap hasil disversi dan putusan pengadilan. Itu adalah tugas-tugas dari PK atau pembimbing kemasyarakatan di Bapas. Kemudian apa tahapan-tahapan untuk proses peradilan anak ya? Tentu saja selain di SPPA itu ya tetap dipakai KUHP ya, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu di sana yang pertama tentu saja adalah penyidikan. Ini sudah dilakukan oleh kepolisian ya. Kemudian penangkapan dan penahanan. Kemudian setelah itu akan dinaikkan statusnya seperti kemarin. AG ini menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian setelah itu apa? Yang ketiga itu adalah penuntutan. Nah, di sini pada penuntutan tentunya anak sudah didampingi oleh Bapas juga ya, selain dari pengacaranya. Yang pertama JPU wajib atau jaksa wajib mengusulkan disversi atau yang tadi ya, pengalian dari
sistem di luar sistem peradilan pidana ya. Itu jika gagal maka akan dilanjutkan ke pengadilan dengan lampiran hasil litmas. Nah, litmas ini dilakukan oleh Bapas tadi ya. Setelah penuntutan, tentu pemeriksaan hakim di sini akan disidangkan istilahnya. Tapi sebelum disidangkan adalah diperiksa oleh hakim dulu. Dan hakim di sini harus hakim tunggal. Tetapi apabila nanti mengarahnya ke pidana dengan tuntutan lebih dari 7 tahun, maka bisa diadakan hakim majelis. Kemudian yang kedua prosesnya hakim melakukan disversi lagi. Nah ini upaya disversi maksimal adalah 30 hari setelah hakim menerima SK untuk mengadili anak ini ya. Apabila disversi masih gagal, lanjut ke persidangan. Nah, sidang dilakukan secara tertutup kecuali untuk putusan bisa dibuka ya di media. Nah, kemudian setelah dilaksanakan sidang, nanti misalnya upaya disversi gagal dilaksanakan sidang, apabila itu memang bisa dipenjara ya, tapi adalah penjara itu adalah upaya terakhir untuk mengadili anak atas perbuatannya dan diupayakan itu paling singkat. Jadi seperti itu tuh ya sistem peradilan anak. Jadi kesimpulannya sekali lagi, undang-undang sistem peradilan anak ini, sistem peradilan pidana pada anak itu adalah mengupayakan keadilan restoratif. Itu yang perlu digarisbawahi, yaitu bersama-sama mencari keadilan atau penyelesaian yang adil dan pemulihan kembali keadaan semula. Bukan untuk ajang balas dendam ya. Jadi seperti itu. Dan bagaimana untuk anak yang melakukan tindak pidana di bawah 12 tahun. Tadi kan kalau AG itu 15 tahun, berarti dia kategori 12 sampai 18 tahun. Itu sistem peradilanannya. Kalau yang melakukan tindak pidana itu adalah kurang dari 12 tahun, maka penyelesaian adalah yang pertama menyerahkan kembali ke orang tua atau walinya. Kemudian yang kedua adalah mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di LPKS atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Jadi seperti itu sedikit tentang sistem peradilan pidana pada anak. Ada kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar hukum.